Jeng jeng. Siapa yang nggak hadir? Hadir. Kemana katanya? Ada di nama Pak. Bolos Pak. Kalian jangan ngikutin kayak dia ya. Iya. Itu kelakuan yang sangat buruk untuk dilakukan oleh siswa. Iya. Betul kelasnya. Ya paling nanti saya berbicara langsung dengan kedua orang tuanya. Astagfirullah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh kedua murid ya. Boleh Akbar langsung aja. Sebelum belajar mari kita berdoa selesai. Amin. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wih, semangat banget ya. Ya. Sebelumnya Bapak mau bikin games dulu buat ngecek fokusnya kalian. Jeng jeng. Ini udah pelajaran keberapa? Ketiga berarti ya? Iya. Nah, pasti semangat-semangat yang awalnya dari pagi membludak sekarang udah mulai menghilang dan fokus juga pasti mungkin berkurang ya. Jadi sebelum kita mulai dan masuk ke pembelajaran, kita main games dulu. Mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Jadi apa? Jadi nama gamesnya itu lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Ngerti nggak? Iya. Ngerti kan? Jadi games ini tuh dilakukan dan tujuannya itu untuk melatih fokusnya kalian seperti itu. Langsung aja ya. Boleh. Pegang mata. Ayo, yang lainnya ayo dong. Ini Pak. Ayo. Besi bener Masih belum fokus ini. Masih belum fokus. Jadi ingat ya, ingat. Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Yo, tangannya di sini semuanya. Pegang. Naon ayo. Pegang mulut. Apa? Mulut. Mulut ini. Ayo. Masih gak fokus. Masih gak fokus. Lagi ya, karena ini masih belum ada yang fokus. Budi, Ranti. Coba lagi, tangannya lagi, ayo. Pegang dong. Jangan. Ayo, pegang. Apa ayo? Pegang telinga. Tuh, ayo masih fokus. Ingat ayah, lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Lagi yuk. Pegang, sekali lagi dah. Pegang rambut. Oke. Ayam. Ya udah. Oke, tepuk tangan dulu. Di sini di PowerPoint udah tahu ya, kita akan membahas apa? Apa? Sebelumnya anak-anak pernah melihat belum pembangunan jalan? Pembangunan gedung sekolah. Ya, bisa. Terus pembangunan jembatan. Nah, kalian pernah mikir gak sih uangnya itu dari mana gitu? Pajak. Iya. Pernah mikir dari APBN. Nah, dari APBN. Dari anggaran kita. Siapa di sana namanya? Desi Pak. Boleh tepuk tangan dulu. Kayaknya ranking satu ya dari Saya mana Pak? Iya. Seperti yang dijelaskan dan disebutkan oleh Desti, itu tuh dari APBN. Nah, Apa sih APBN? APBN tuh singkatan dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya. Oke, bagus ya. Nah, lalu apa sih APBN itu? Apa itu? Ada. Nah. KM boleh minta tolong? Udah. Nah, apa sih APBN itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Seperti itu anak-anak. Nah, lalu untuk isinya apa aja sih? APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember seperti itu. Nah, kalian pernah nggak sih kayak kalian tuh dicatetin pengeluaran dan pendapatan kalian? Enggak. Kayak, Nah, Kadang-kadang sih. ya apalagi untuk kalian yang anak kosan, kayak misalnya pengeluaran seminggu 1 juta. Hei, iya. pengeluaran seminggu itu 1 juta contohnya. Terus kalian rinciin pengeluaran kalian tuh apa aja. Nah, itu juga termasuk ke dalam APBN. Namun kalau APBN mah yang dilakukan oleh negara, kalau kalian itu individu seperti itu. Paham? Paham. Jadi kayak yang kalau enggak yang suka ibu kalian lakuin buat memanage keuangan keluarga seperti itu. Nah, lalu ada struktur APBN. Struktur itu buat apa sih struktur APBN? Struktur APBN sendiri diberlakukan untuk mempermudah pengelolaan APBN itu sendiri oleh pemerintah. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara sendiri udah tahu lah ya, ada dari dua, ada dari yang non pajak dan pajak. Nah, untuk pajak sendiri kalian pasti pernah apa sih kayak nongkrong di cafe shop. Pasti pernah lah ya kayak ada tasnya. Kalau enggak kalian main kemana terus, oh ya beli motor juga bahkan ada pajak tahunan ya anak-anak. Iya. Mobil juga ada, bahkan rumah juga. Pesawat. Ya pesawat, apalagi itu pajaknya tinggi kan. Iya, Pak. Nah, terus ada yang dari non pajak juga. Lalu ada yang kedua belanja negara. Ya belanja negara tuh kalau misalnya pendapatan negara tuh kita yang ngasih ke negara. Kalau dari belanja negara tuh uang yang emang sudah didapat itu akan dikurangi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Contohnya untuk subsidi. Teman-teman, anak-anak tahu nggak harga petani dunia yang asli itu berapa? 15. Enggak, ketinggian. Uang dari subsidi. 12. Yang tanpa subsidi. 12. 13. Enggak, waktu Bapak lihat tuh itu tuh harganya tuh sekitar 11.100 ya. Ya. Sekitar 11.100 itu per liternya. Nah, tapi kalau di Pertamina itu harganya berapa sih? 10.000. 10.000 kan ya. Nah, berarti per liternya tuh pemerintah tuh mensubsidikan 1.100. Nah, dari sinilah belanja negara itu. Jadi dibuat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Subsidi terus dana alokasi umum yang seperti tadi Bapak jelaskan di awal yang untuk bikin jembatan, bikin jalan, nah seperti itu. Lalu ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer sendiri itu tuh kalian ini enggak. Jadi ini tuh selisih untuk pendapatan dikurangi pengeluaran di luar dengan utang. Kita nggak bakal lama-lama di sini karena ada materi yang lebih penting dari sini. Lalu ada defisit anggaran. Nah, defisit anggaran sendiri itu tuh ketika pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan, ya lebih besar, benar sekali. Jadi kayak kalian tuh dikasih uang bulanan, uang mingguan aja dah, uang mingguan 500.000. Kali berapa uang mingguan? Uang mingguan aku nggak nonton, Pak. Biasanya berapa? 300. Nah, 300. Ternyata pengeluaran yang Vali keluarkan di minggu itu lebih dari 300. Ujung-ujungnya apa? Minjem. Pinjam, Pak. Nah, itu termasuknya ke defisit anggaran seperti itu. Lalu ada pembiayaan sendiri itu tuh uang yang lebih yang memang harus dikembalikan dari yang sebelumnya. Nah, kita ada masuk ke penyusunan anak-anak. Ini adalah penyusunan APBN. Yang pertama dari pemerintah presiden. Pemerintah presiden akan menyusun rancangan APBN atau kita sebutnya RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Lalu setelah disusunlah si rencana ini, diajukanlah ke DPR. Nah, setelah udah diajukan kepada DPR, disidangkanlah si RAPBN ini yang memang sebelumnya diajukan oleh pemerintah presiden. Lalu jika ditolak maka akan menggunakan APBN yang tahun lalu. Jika diterima akan yang sebelumnya RAPBN menjadi APBN atau undang-undang, lalu akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Oke. Cukup sekian ya mungkin yang materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini.
Sekarang Bapak mau bagi dulu kelompok sesuai baris aja lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sesuai baris 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 4 orang ya? Gak salah. Tugasnya kan tadi struktur APBN itu ada 5. Ya. Sebutkan aja 5 itu. Cepet-cepet. Boleh. So, kelompok 1. Ya. Yang tadi kan strukturnya Ya, ada apa 5 itu? ada belanja negara, pendapatan negara, pembiayaan, keseimbangan primer, Ya. defisit anggaran atau keseimbangan. Wih. Ya, sekali kelompok 1. Terus Bapak juga mau nanya. Tadi setelah RAPBN diajukannya ke siapa? DPR. Tadi. Oke, bagus tadi. Kalau misalnya Bapak mau nanya lagi. Kalau misalnya RAPBN itu ditolak, nanti. Pakai APBN tahun lalu. Oke, bagus. Siapa di sini yang lebih satu kayaknya Nanti kayaknya Pak Desi. kayaknya Ranti mah yang satu dari belakangnya. Apa dulu? Bagus pinter. Oke, mungkin anak sekian yang dapat Bapak sampaikan. Gimana kalau kita sekali lagi games yang tadi waktu awal untuk melatih fokus kita? Oke. Tangannya ayo, tangan kanannya di sini. Mana enggak, Pak? Enggak, jangan dong. Pegang mata. Bener mata. Bagus, fokus. Pegang hidung. Oke, masih fokusnya berarti. Itu masih salah tuh. Beda. Riva ngantuk, Pak. Untuk kedepannya anak-anak tolong fokus ya. Oke. Udah ya, berarti. Saya udah pengen pulang. Oke, itu bunga itu apa? Nanti bisa buat ngejaga diri ya, Mbak Awis. Kalau nanti aku ada persidangan, Bapak ada persidangan bisa ya? Ya boleh. Saya masak-masak, Pak. Boleh, bagus semua ya. Mas. Cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita berdoa dulu deh. Pak, dipimpin lagi oleh KM. Amin. Karena pembelajaran telah selesai, alhamdulillah mari kita berdoa. Oke, makasih ya. Kalau misalnya teman-teman anak-anak mau ada yang ditanyain, boleh calling aja ke Bapak. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat di selanjutnya. Makasih, Pak. Bang, dikatasin, Bang. Karena saya